Eksipien utama sediaan semi padat disebut dengan basis. Setiap jenis basis sediaan semi padat memiliki karakteristik atau sifat yang berbeda sesuai dengan penggunaannya. Contoh sediaan semi padat antara lain adalah krim, lotion, gel, emulgel, salep, dan pasta. Berdasarkan tingkat lipofilisitas atau hidrofilisitasnya, eksipien sediaan semi padat dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah eksipien hidrofobik atau lipofilik, yaitu jenis basis yang umumnya digunakan pada formulasi sediaan salep hidrofobik yang memiliki sifat oklusif ketika digunakan pada kulit. Basis jenis ini tidak mengandung air dan tidak memerlukan pengawet. Contoh eksipien basis ini adalah golongan hidrokarbon seperti parafin cair atau disebut juga mineral oil, dan petrolatum atau disebut juga petroleum jelly atau vaselin. Yang kedua adalah eksipien basis absorpsi, yaitu jenis basis yang dapat menyerap air karena sifatnya yang anhidrous. Sebagian besar eksipien basis absorpsi tidak dapat dicuci dengan air. Contohnya adalah lanolin anhidrat dan petrolatum hidrofilik. Yang ketiga adalah eksipien emulsi semi padat atau krim dan lotion tipe emulsi. Eksipien yang ketiga ini adalah eksipien emulsi semi padat yang sifatnya hidrofobik, yaitu jenis basis yang umum digunakan pada krim tipe air dalam minyak. Contoh sediaan yang menggunakan jenis basis ini adalah cold cream. Yang keempat adalah eksipien emulsi semi padat atau krim yang sifatnya hidrofilik, yaitu jenis basis yang umum digunakan pada krim tipe minyak dalam air. Umumnya basis ini dapat dengan mudah dicuci dengan air. Contoh sediaan semi padat dengan jenis basis ini adalah finishing cream yang umum digunakan untuk membersihkan dan melembabkan kulit. Yang kelima adalah eksipien hidrofilik, yaitu jenis basis sediaan semi padat yang sistemnya satu fasa dan sifatnya hidrofilik atau suka air. Contoh sediaan dengan jenis eksipien basis ini adalah sediaan salep hidrofilik seperti salep polyethylene glycol USP yang merupakan kombinasi polyethylene glycol dengan bobot molekul yang berbeda, yaitu PEG 400 dan PEG 3350. Sediaan berikutnya yang juga menggunakan eksipien atau basis hidrofilik yaitu sediaan gel, khususnya jenis hidrogel. Dalam formulasi sediaan semi padat, terdapat beberapa faktor penting sebagai penentu keberhasilan dalam prosesnya. Faktor pertama adalah karakteristik fisikokimia bahan utama atau bahan aktif jika ada. Tidak semua sediaan farmasi mengandung bahan aktif obat, contohnya adalah sediaan kosmetik. Ketika sediaan kosmetik mengandung bahan aktif obat, maka disebut sebagai kosmetika atau kosmetik medik. Karakteristik fisikokimia bahan aktif adalah penentu utama pemilihan bentuk sediaan yang akan diformulasi. Contoh karakteristik fisikokimia antara lain adalah kelarutan, titik lebur, stabilitas terhadap suhu, pH, dan kelembaban, dan lain-lain. Faktor penentu kedua adalah jenis aktivitas atau efek yang diinginkan, apakah untuk proteksi kulit dari sinar UV, sebagai anti jamur topikal, atau sebagai antioksidan, dan lain-lain. Hal tersebut juga akan mempengaruhi target lokasi pengaplikasian dan bekerjanya bahan aktif yang akan diformulasi. Faktor penentu ketiga adalah pemilihan eksipien dan inkompatibilitas antar bahan dalam formula. Pemilihan jenis dan jumlah eksipien sebagai komposisi sediaan krim, lotion, gel, emulgel, salep, dan pasta memerlukan pengetahuan dan keterampilan tertentu. Puluhan bahkan ratusan jenis eksipien memiliki karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda, di mana tidak semua eksipien tersebut dapat bercampur atau kompatibel antara komposisi eksipien satu dengan eksipien lainnya, termasuk dengan bahan aktif dalam formula.
Ketidakbercampuran atau inkompatibilitas antar bahan dapat mempengaruhi stabilitas, efektivitas, dan bahkan toksisitas dari sediaan yang diformulasi. Faktor penentu berikutnya adalah teknik pencampuran atau mixing. Hal ini sangat penting mengingat berbagai bentuk sediaan semi padat masing-masing memiliki pilihan teknik pencampuran yang bervariasi tergantung bentuk sediaannya. Berikut ini dicontohkan beberapa praktik pembuatan sediaan semi padat, antara lain sediaan krim, gel, dan pasta. Untuk yang pertama adalah sediaan krim. Sediaan krim memiliki dua tipe utama, yaitu krim tipe air dalam minyak dan krim tipe minyak dalam air. Selain memiliki fungsi pengaplikasian yang berbeda, kedua tipe krim ini juga memiliki komposisi dan teknik pencampuran yang berbeda. Berikut adalah contoh praktik pembuatan sediaan krim. Tahapan pertama adalah penimbangan bahan padatan dan pengukuran bahan cair dari komposisi sediaan krim. Setelahnya, masing-masing bahan dipisahkan dalam dua wadah tahan panas yang berbeda berdasarkan fasenya, yaitu fase minyak dan fase air. Tahap berikutnya adalah proses pemanasan fase air dan peleburan fase minyak hingga mencapai suhu tertentu. Faktor kritis pada tahap ini adalah suhu pemanasan atau peleburan, di mana parameter pemilihan suhu tersebut adalah berdasarkan titik lebur tertinggi dari bahan yang digunakan. Jika titik lebur tertinggi dimiliki oleh bahan A yaitu pada suhu 70 derajat Celcius, maka kedua fase minyak dan fase air dipanaskan dan dilebur hingga mencapai suhu tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa keseluruhan bahan telah siap untuk dicampurkan. Ketika telah mencapai suhu yang sama di mana seluruh bahan telah melebur, maka tahap berikutnya adalah pencampuran. Fase air dapat ditambahkan sedikit demi sedikit pada fase minyak sambil terus diaduk. Proses mixing atau pencampuran ini dapat menggunakan alat-alat tertentu seperti agitator, mixer, atau stirrer dengan kecepatan tertentu. Seperti misalkan menggunakan stirrer Ultraturax dengan kecepatan sekitar 8000 rpm. Proses pengadukan terus dilakukan secara konstan hingga mencapai konsistensi krim yang sesuai dan siap untuk dilakukan serangkaian pengujian atau evaluasi fisik sediaan meliputi viskositas, pH, dan daya sebar. Selanjutnya adalah praktik pembuatan sediaan gel. Pada praktik pembuatan sediaan gel ini, dipilih karbopol sebagai eksipien gelling agentnya. Tahap pertama pada pembuatan sediaan gel ini yaitu penimbangan bahan padatan dan pengukuran bahan cairan. Tahap berikutnya yaitu pengecilan dan penyeragaman ukuran partikel dari gelling agent yaitu karbopol. Proses ini dilakukan untuk mempermudah tahap hidrasi saat gelling agent didispersikan ke dalam air nantinya. Setelahnya, dilakukanlah tahap pendispersian karbopol ke dalam air sambil diaduk. Air yang digunakan sebaiknya adalah deionized water atau air bebas ion. Proses ini dapat dilakukan dengan menggunakan pengaduk atau stirrer digital. Tahap berikutnya adalah proses hidrasi. Untuk proses hidrasi, diperlukan waktu sekitar 24 jam untuk mengoptimalkan terjadinya proses hidrasi dan cross-linking dari gelling agent tersebut sehingga karbopol mengembang dengan optimal dalam air. Tahap selanjutnya, setelah didiamkan selama 24 jam, adalah penambahan bahan pembasah atau alkalizing agent, seperti triethanolamin sedikit demi sedikit.
untuk menetralisir pH, dispersi yang terbentuk, sehingga karbopol membentuk gel dengan viskositas tertentu. Tahap selanjutnya, gel siap untuk digunakan sebagai basis untuk kemudian dilakukan serangkaian pengujian atau evaluasi sediaan, termasuk pengujian pH. Selanjutnya adalah praktik pembuatan sediaan pasta. Salah satu jenis sediaan pasta yang umum digunakan adalah jenis pasta berlemak, seperti misalnya pasta zinc oxide USP, yang merupakan sediaan semi padat yang mirip dengan salep hidrofobik, yaitu menggunakan basis hidrokarbon, tetapi dengan penambahan bahan padatan dalam jumlah banyak, yaitu sekitar 20 hingga 60% dari total bobot sediaan. Dengan demikian, sediaan pasta memiliki konsistensi yang lebih kaku dibandingkan salep dan memiliki tipe aliran dilatan dengan nilai yield value tertentu. Adapun tahap pembuatan sediaan pasta diawali dengan penimbangan bahan-bahan padatan, kemudian keseluruhannya digerus atau dikecilkan ukuran partikelnya untuk mempermudah proses pencampuran nantinya. Dan pada saat yang bersamaan, dilakukan pula proses peleburan bahan basis hidrokarbon dalam wadah tahan panas di dalam penangas air atau water bath. Setelah itu, basis hidrokarbon yang telah melebur kemudian dicampurkan ke dalam campuran serbuk padatan dan terus digerus hingga terbentuk massa pasta dengan konsistensi tertentu dan siap untuk dilakukan serangkaian proses pengujian atau evaluasi sediaan. Itulah tadi serangkaian video praktik pembuatan sediaan krim, gel, dan pasta secara sederhana. Aktivitas tersebut merupakan simulasi dari kegiatan formulasi pada bagian R&D atau Research and Development dalam pembuatan sediaan semi padat. Adapun untuk tahap skala produksi, tentu saja harus melalui tahap scale up terlebih dahulu untuk dilakukan penyesuaian terhadap parameter-parameter kritis sebelum masuk tahap produksi. Pada tahap produksi, kegiatan dilakukan dengan menggunakan alat-alat produksi tertentu. Berikut ini adalah beberapa contoh alat produksi sediaan semi padat. Berikut ini adalah beberapa contoh tahapan skala produksi untuk sediaan semi padat. Proses produksi dilakukan berdasarkan dokumen master formula yang telah dirancang oleh bagian R&D sebelumnya. Pada setiap tahapan proses produksi, dilakukan serangkaian pengujian in-process control atau IPC oleh bagian quality control. Tahap pertama dalam produksi adalah tahap penimbangan terhadap seluruh bahan. Setelahnya, dilakukan tahap penting lainnya, yaitu mixing atau pencampuran. Hasil akhir dari tahap mixing ini disebut dengan produk ruahan, yaitu produk yang telah siap untuk dikemas. Tahap krusial lainnya
adalah tahap filling atau pengisian ke dalam kemasan primer. Kemasan primer berupa wadah tertentu sesuai bentuk sediaannya, seperti wadah botol, cup, dan lain-lain. Setelah tahap mixing dan filling, selanjutnya bagian produksi melanjutkan rangkaian kegiatan berupa tahap capping atau penutupan wadah primer dan dilanjutkan dengan tahap labeling atau pelabelan. Produk yang telah dikemas kemudian dimasukkan ke dalam ruang karantina untuk dilakukan pemeriksaan atau pengujian terhadap sediaan jadi. Demikian penjelasan singkat tentang formulasi dan produksi sediaan semi padat dalam mata kuliah Rekayasa Produk Farmasi 1. Semoga bermanfaat.